Petaka marah. Ketahuilah, kemarahan merupakan bara yang ada di dalam hati. Keadaannya bagaikan bara yang ada di dalam tumpukan abu. Bara itu biasanya dikeluarkan oleh tukang besi dari sesuatu yang terpendam. Dan bisa jadi kemarahan itu berasal dari api yang darinya setan diciptakan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa seseorang berkata kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, perintahkan aku sesuatu amal tetapi yang ringan-ringan saja." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghdab, jangan marah." Orang itu mengulangi perkataannya dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, "La taghdab, jangan marah." Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ta'uduna sur'ata fikum?" Qulna, "Alladzi la tasra'uhu ar-rijal." Qala, "Laisa dzalik, walakinna alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Menurut kalian, siapakah yang pantas disebut wira pemberani? Para sahabat menjawab, yang tidak bisa dibanting dan dikalahkan oleh orang lain. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukan itu, tetapi seorang pemberani adalah orang yang bisa menguasai dirinya ketika marah." Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma ghadiba ahadun illa ashfa ala jahannam." Ketika seorang marah, sesungguhnya ia tengah mendekati jahanam. Ketahuilah, ketika manusia menjadi target penghancuran, tetapi di sisi lain keselamatan dan kelestariannya menjadi tujuan, maka ia dikaruniai kemarahan. Kemarahan merupakan keinginan kuat yang bergolak dalam batin. Allah menciptakan kemarahan dari api dan menanamkannya ke dalam batin manusia. Jika ia bernafsu, api kemarahan menyala dan bergolak mendidihkan hati, lalu menyebar mengikuti urat nadi, serta naik menuju bagian tubuh paling atas seperti api yang naik atau air yang mendidih. Kemarahan itu kemudian menyebar ke kulit sehingga berubah memerah. Kalau kemarahan itu ditujukan kepada orang yang lebih rendah atau lebih lemah, ia akan memerah. Tetapi kalau ditujukan kepada orang yang lebih tinggi atau lebih kuat, kemarahan itu menjadi kesedihan dengan warna yang menguning. Sedangkan kalau kemarahan itu ditujukan kepada orang yang sebanding, maka darah kadang-kadang menggumpal dan kadang-kadang mencair. Jadi, warna kulitnya kadang-kadang memerah dan kadang-kadang menguning. Jadi, bisa dikatakan bahwa tempat kemarahan adalah hati. Ketika seseorang marah, hatinya mendidih karena menuntut kehancuran atau kehinaan orang lain. Sesungguhnya kemarahan manusia terdiri atas 3 tingkatan. Pertama disebut tafrid, yaitu menghilang atau melemahnya kekuatan amarah. Ini termasuk kemarahan yang dicela. Kemarahan seperti inilah yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i ketika mengatakan, siapapun yang dibuat marah tetapi tidak bisa marah, berarti ia seekor keledai. Kedua, adalah kemarahan yang di tengah-tengah, yaitu yang menjadi sifat para sahabat, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Sangat keras terhadap orang-orang kafir dan sangat kasih di antara mereka. Quran Surah Al-Fat ayat 29. Ketiga, ifrat, yaitu kemarahan yang melewati batas sehingga menguasai diri seseorang. Akibatnya, ia melakukan sikap dan tindakan yang tidak masuk akal serta menyimpang dari tuntutan syara. Orang dengan kemarahan seperti ini bagaikan orang yang terdesak. Ia juga termasuk kemarahan yang tercela. Secara lahir, orang dengan kemarahan seperti ini akan terlihat jelek. Dan secara batin, keadaannya jauh lebih jelek lagi. Dalam satu riwayat, disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika pernah marah dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma laki ja'aki syaitunuk?" Faqalat, "Wa ma laka syaitun?" Qala,
Bala, walakinni da'autullaha fa'anani alaihi fa'aslama fala ya'muruni illa bil khair. Setanmu telah datang. Aisyah bertanya, apakah engkau juga mempunyai setan? Nabi menjawab, ya, tetapi aku berdoa kepada Allah, lalu Allah menolongku atasnya sehingga aku selamat, sehingga setan itu tidak menyuruh kecuali kepada kebaikan. Ali radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW tidak pernah marah karena dunia. Kalau beliau marah karena sesuatu, tidak seorang pun mengetahuinya. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat bertahan karena kemarahannya sehingga beliau menang. Ketahuilah, meskipun kemarahan tidak bisa dihilangkan seluruhnya, ia bisa dikurangi atau diperangi dan ditahan. Kemarahan seharusnya bisa ditahan, terlebih lagi jika menyangkut berbagai hal yang tidak penting. Jika seseorang menyadari keadaan dirinya yang rendah dan hina, niscaya ia tidak akan berlaku sombong dan memelihara kemarahannya. Sebab kemarahan akan membuatnya rendah dan hina.